pemirsa Lebong TV, senang sekali rasanya saya Riri Agustin dan Fahim Iqbal kembali menjumpai Anda dalam program Gen Kabar, berbincang santai bersama dengan berbagai narasumber. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami telah kedatangan Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Imron Rosyadi, MM MSI di studio Lebong TV. Kita akan berbincang santai menanyakan kedatangannya di Kabupaten Lebong juga di studio Lebong TV. Kita akan menanyakan bagaimana keikutsertaan serta visi dan misi dalam kontestasi di Pilkada 9 Desember mendatang. Oke, kalau gitu kita langsung Gen kabar kamu Pak? Alhamdulillah, padeknyen mudah-mudahan buku hadir Napio ada sesuatu yang bermanfaat untuk itu sama-sama. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu meminyu dengan kesibukan serta rutinitas menyempatkan hadir di studio Lebong TV, yo Pak yo. Dan seperti yang kita ketahui Bapak tidak asing lagi di Kabupaten Lebong. Banyak poster-poster yang menampilkan wajah yang awet muda, yang ceria. Amin. Dan orang Imron. Iya, gitu kan. Dan juga orang tahu Bapak ini termasuk representatif orang Rejang, ya Pak ya. Pengenalan akan budaya dan sejarah Rejang, pastinya Bapak sudah tahu. Kepahyang, Rejang Lebong, Bengkulu Utara, dan Lebong merupakan mayoritas suku Rejang. Dan seperti di awal tadi kita ngobrol bahasa Rejang, padeknya kan kata Bapak tadi ya Fahim ya. Ya. Apa sih Pak tujuan datang ke Kabupaten Lebong? Isinya Pak. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua pemirsa di mana saja berada yang bisa menjangkau TV Lebong, saya hadir di Kabupaten Lebong yang indah dan cantik ini, suatu kebanggaan dan merasa nyaman pada 2 hari yang lalu. Jadi ini hari kedua saya dalam rangka bertemu dengan masyarakat Lebong di beberapa titik, mendengar keluhan, mendengar beberapa masukan dalam rangka saya akan mencalon Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu dengan Bapak Haji Agustin di kontestan 2020-2021. Lem kesempatannya, mudah-mudahan pertemuannya, pertemuan debat yo, mungkin ada pertemuan di berikutnya guys. Jadi dalam rangka apa tadi menemui masyarakat dengan berbagai keluhan, diharapkan ada solusi dan gitu. Ada masukan, masukan. Sekaligus silaturahmi. Bagaimana dengan budaya Lebong yang Bapak lihat selama 2 wilayah? Secara global itu tunjangnya budayanya luas dan hebat. Malah ada budaya itu kan sudah diakui oleh UNESCO. Artinya bukan Indonesia mengakui, itu negara-negara luar sedunia. Lem Yonano itu harus bangga dengan Jang. Penduduk Rejang, Provinsi Bengkulu lebih akuni 60%. Baru ada suku Serawai, suku Lembak, dan suku pendatang-pendatang lainnya. Dengan potensi itu harus dikelola dengan baik. Seharusnya budaya Rejang lebih membuming di daerah itu dan daerah lain. Cuman terkadang artis pet market baik. Kan cawe-cawe kabupaten-kabupaten tentang Rejang masih belum. Seperti Badan Musyawarah Adat belum begitu bekerja maksimal. Itu tugas kita untuk mengajak mereka, merangkum mereka untuk lagi melakukan itu. Walaupun yang namanya Badan Musyawarah Adat itu tidak hanya bicara adat Rejang, adat apapun juga. Tapi yang lebih dominan artinya adalah adat Rejang, karena memang kesukuan yang saya katakan tadi, ada Bengkulu Utara, ada Bengkulu Tengah, ada Kepahyang, ada Rejang Lebong, dan ada Lebong. Ini isinya ini gitu. Nah, kultur-kultur ini yang harus kita bangun untuk siapa? Bukan hanya untuk orang-orang yang sekarang. Anak-anak muda itu mulai mencintai akan budaya dia itu sendiri. Terkadang bahasa anak-anak kita itu kan tidak tahu bahasa ibunya, gitu kan ya? Bahasa ibu itu penting. Kau tuh nipe, belangak pelongo, cah sinam gean di ipe kadang-kadang. Nah dia perlu
Kucayana kuni pendidikan, lingkungan tuntua ini supaya bisa merasakan bahwa oh saya. Di beberapa tempat saya katakan, seperti ada keluarga saya dari mana, misal dari Bali. Saya bilang dengan mereka, jangan ada aku ngasih amun tun tumanya ngan udi, awina utarakan dautun Bali. Udi tun tun Bengkulu Utara. Sukau Bali. Mbak dute sukau dute tebele. Kan jangan ke gitu Jawa. Penjengan dari mana? Iya, saya orang mana? Saya orang Bengkulu. Aslinya Jawi, Jowo, kan begitu. Nah, itu harus dibudayakan gitu. Tidak berarti kesukuan itu akan merenggang daripada hubungan. Enggak. Bukan kita selalu menonjolkan primordial, tidak. Gitu kan? Tetapi dari suku-suku yang ada, Janoi Gaiting Jengjang, asalku kesempatan untuk melakukan menjelaskan kepada masyarakat daripada budaya-budaya yang ada. Menarik, Bapak Mada Atis Pet Market yang berkesempatan mengangkat dan memperkenalkan lebong itu, rejang itu, siapa sih harusnya Pak gitu? Yang memperkenalkan bagaimana rejang itu, yaitu tentu para pemimpin-pemimpinnya gitu ya. Apalagi Amenukut Pelea kan tentu tidak selalu berpikir rejang, tetapi dengan budaya yang ada beberapa yang tertinggal yang belum kita sempat angkat, itu kesempatan. Bekerja sama dengan siapa? Dengan pemerintah daerah. Berbicara dengan siapa lagi? Kalau bicara budaya, tentu Badan Musyawarah Adat. Siapa lagi? Para media. Media ini, awi tipil bong ini sudah luar biasa. Ya, dengan pengorbanan anak-anak, Udi sebagai presenter yang bekerja keras siang malam untuk mengangkat apa? Ya untuk mengangkat salah satunya membawa budaya. Terlepas dari infrastruktur dan sebagainya kan. Lebih kepada itu tadi ya Pak, yang harus kita sadar diri dulu, meningkatkan kesadaran masing-masing dulu akan mencintai budaya kita sendiri gitu Pak ya. Betul. Belum yang luar, yang kita dulu. Betul, dulu, betul. Gitu. Oke deh, menarik. Ini ada lagi yang ingin tanyakan Pak, salah satu. Strategi nanti nih Pak, amun kumut pilihan anak B, jangan strategi kumut untuk mempertahankan, yang memperkenalkan dau anak-anak ujo kan kesinaman niga yang budaya-budaya ante, budaya sejarah leluhur te. Nah, terus strategi kumu agar anak-anak milenial uyo tujau ngen budaya-budayaan. Oke. Uyo kan media sudah membumi. Anak-anak itu memuko, anak-anak muda ke depan itu sudah tidak bicara lagi yang namanya terkotak-kotak dengan tidak menggunakan digital. Artinya dia bisa melalui streaming, dia bisa buka YouTube, dia bisa buka dan sebagainya. Nah, itu yang perlu. Makanya media ini sekarang yang memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan informasi itu. Walaupun media itu ada sedikit bisnis di dalam itu. Saya rasa nggak ada masalah lah itu ya. Itu memang harus seperti itu. Bagaimana dia mau melakukan operasional dan sebagainya. Tetapi bagi anak-anak muda sekarang itu mulailah dibuat. Bagaimana melakukan ada apa namanya pertandingan menari kah gitu kan? Melakukan apa namanya pertukaran budaya kah gitu kan? Sebab kegiatan yang dilakukan anak muda Rejang Lebong, Utara, Kepahyang, ngan Bengkulu Tengah kan berbeda-beda biasanya. Baso na bebeluyen. Jano menudipio mada poi. Poi itu apa? Kain. Bahasa Rejang asli itu mada kain itu poi. Tapi Rejang Psesia cosi poi kain itulah. Gitu kan itu. Artinya Rejang itu banyak. Karena apa? Dari sekelompok orang-orang Rejang dulu, ada tinggal di dataran tinggi, ada tinggal di dataran rendah. Dataran tinggi mana? Yaitu tadi Rejang Lebong, Kepahyang itu di pegunungan. Dan mereka apa namanya imigran ke bawah itu turun di Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Itu kehidupan mereka. Jadi bahasanya itu bermacam-macam. Coba aja mungkin kalau di tempat saya, ada tuh mada di dia mada jano peta. Di dia mada petal. Di dia mada petera. Padahal tidak ada jarak itu dari desa ke desa. Artinya komunikasinya itu zaman dulu itu sulit menyatukan itu. Tetapi sekarang tinggal lewat media. Yang benar ini, yang ini. Tapi apakah mereka tidak mengerti? Mengerti sekali. Tahu. Sama, samal, sama. Kan itu? Dari situ aja. Nah, saya dan kawan-kawan
telah mencoba untuk membuat kamus bahasa Indonesia dan Arab. Kalau kamus kamus bahasa Rejang dan Arab. Bahasa Rejang dan Arab. Arab. Terus ada lagi kamus Rejang dan Inggris. Itu sudah berjalan. Di Bengkulu Utara itu, mungkin ke Lebong juga, ada seorang guru besar Ohio, Amerika Serikat, datang dengan kita untuk menyusun bagaimana membuat kamus bahasa Rejang dan Inggris. Itu sudah terbit. Artinya itu sesuatu yang perlu dibaca oleh anak-anak muda ke depan, supaya anak-anak mudanya bisa ini, budayanya ini. Tapi bukan tidak semudah membalik telapak tangan. Tetapi saya katakan itu, tapi mau nggak kita? Sebab ini tinggal jalan aja lagi nih. Ya kan? Tapi bagaimana pemimpinnya ke depan untuk bisa membantu itu. Dibantu oleh Badan Musyawarah Adat dan anak-anak muda beserta media. Ya, menarik, luar biasanya Bapak menyiapkan materi tentang adat Rejang supaya bisa dibaca oleh anak-anak muda segala lini ya Pak ya. Jadi materinya ada, bukan orang bertanya-tanya aja. Jadi kalau pengen bahasa Inggris direjangkan ini, bahasa Rejang di Inggris kan ini. Di Arab kan juga ada. Di Arab kan juga ada. Nah makanya jangan sampai hilang untuk di daerah kita Rejang ini yang namanya mulok, muatan lokal bahasa Rejang. Bahasa Rejang, betul. Nah, gitu. Apa itu? Ya di sekolah-sekolah gitu kan, yang bernama Kaganga. Artinya apa? Di sekolah itu kan tidak semua anak-anak yang bersuku Rejang. Bersuku apapun dia tahu gitu kan gitu. Karena apa? Kita sodorkan untuk anak-anak kita bisa berbahasa Rejang. Padahal menarik, suku Rejang itu termasuk suku yang lengkap. Bahasanya ada, tulisannya ada, keseniannya ada, budayanya ada gitu ya Pak ya? Iya. Jadi lengkap gitu, kita tidak tahu tulisan atau apa, tulisannya ada Kaganga gitu, udah jelas-jelas ada. Oke, menarik tentang budaya yang memang Bapak menjadi representatif orang Lebong, orang Rejang gitu ya. Rejang. Oke deh, lanjut ke pendidikan, kesehatan serta jalan dan jembatan adalah salah satu target Anda ke depan. Dukungan Anda jika terpilih nanti, bagaimana tindak lanjut konektivitas Lebong tembus Kabupaten Merangin Jambi yang sempat tertunda Pak? Oke. Kalau bicara seorang pemimpin, mau gubernur, mau bupati, wali kota, termasuk presiden pun juga, pasti sudah bicara masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah infrastruktur. Di situ oke. Sebab itu memang itu kewajiban dan tugasnya. Tetapi bagaimana seorang pemimpin itu berinovasi, membuat sesuatu itu yang tidak ada menjadi ada. Ya, menjadi ada itu gunanya apa? Untuk membuat sesuatu yang lebih baru untuk meningkatkan ekonomi. Nah, tapi kalau infrastruktur, ya tentulah apa kerjanya juga kalau nggak memikirkan jalan, jembatan, irigasi, gitu kan gitu. Nah, tapi khusus untuk Lebong, saya rasa tadi ada pertanyaan untuk tembus Merangin, gitu kan? Ke Jambi. Itu ke Jambi. Itu tuh sudah direncanakan oleh gubernur terdahulu. Nah, tapi kan ya kita ada something di dalam itu, ya kita akan mencoba melanjutkan itu. Karena apa? Itu kan melewati TNKS. Saya rasa kita negara ini, mana ada negara itu mau menyusahkan rakyatnya gitu ya. Artinya ada proses. Ya kan? Ada menteri kehutanan di dalam itu gitu kan. Ada beberapa yang harus kita selesaikan dalam itu. Saya rasa Pak Agustin karena dia memang hidupnya lebih banyak di Jakarta, berkawan dengan orang banyak gitu ya. Konektivitasnya sudah gampang. Saya rasa itu ke depan kita mencoba itu akan ada titik terang ke depan. Dan itu untuk bisa supaya apa? Supaya Lebong ini tidak terisolir. Nah, itu ya. Karena apa? Makanya jalan, ingat ya, jalan dari Tanjung Agung Pali, Kecamatan Tanjung Agung Pali, Kecamatan Tanjung Agung yang ada jembatannya mau ke Bengkulu itu, di kampung saya itu, sampai ke Kota Argamakmur itu jalan provinsi. Masya Allah, susah sekali kita lewat. Itu tanggung jawabnya provinsi. Nah, sedangkan jalan itu adalah jalan alternatif yang singkat untuk ke Kabupaten Lebong. Kan dirasakan itu. Belum lagi Gunung Selan sampai ke Unit 6. Begitu banyak lubang. Itu tanggung jawab. Kalau jalan konektivitas itu diperbesar, mulus, artinya orang ke Lebong keluar masuknya lebih cepat ke Bengkulu. Terus kemana lagi? Orang Lebong ini bisa ke Muko-Muko lewat jalan Unit 9, Unit 7. Tembus ke Tahun. Itu. Nah, yang berikutnya lagi bagaimana menembus ke provinsi seberang.
Ya itu. Jadi untuk itu ke depan kita berharap untuk itu bisa diselesaikan. Sampai kemana? Ya tentu nanti kan kita akan mencoba selalu dengan pemerintah pusat. Sebab itu kan kekuasaannya pemerintah pusat. Duduk bersama untuk membahas seperti itu. Supaya apa? Lebong ini terbuka. Itu untuk bisa melakukan pembangunan yang lebih supaya masyarakat bisa lebih cepat bangun dan lebih cepat maju. Intinya infrastrukturnya dulu yang diperbaiki Betul. ya, biar aksesnya lancar gitu Betul. keluar masuk Nyaman. Lebong. Iya, jadi nggak yang mau kemana ke Lebong, nah gitu, nggak ada yang orang berpikir dua Betul, kali ke betul, sini gitu betul, loh Pak. Kalau memang nggak ada tujuan, makanya jadi kota tujuan ini nih. Kalau nggak jadi tujuan nggak bakal ke Nggak Lebong. bakal ke Lebong. Betul. Sama, saya memimpin Bengkulu Utara itu 4 tahun bupati, 4 tahun wakil bupati, 11 tahun bupati. Itu ya. Saya lihat memang Bengkulu Utara itu tadinya memang agak terisolir. Tetapi begitu jalan Lebong itu tembus, artinya Bengkulu Utara itu sudah satu destination yang untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih baik ke depan. Nah, tapi itu harus dilanjutkan. Kan gitu. Nah, Bengkulu Utara, orang mau datang ke Bengkulu Utara itu kenapa? Kalau tidak ada perlu nggak akan datang kan? Karena bukan lintas. Lebong pun juga seperti itu. Dia nula aku Melbong. Kan ya? Uku lamai cuup cak perlu lewat Lebong. Lamai muko cak perlu lewat Lebong. Kan ya? Nah, karena bukan lintas, ya tentu inilah sesuatu tugas kita pemerintah untuk membuka sesuatu yang bisa bahwa Lebong ini adalah bukan hanya tujuan. Provinsi Bengkulu itu tingkat hunian hotelnya saja itu tertinggi. Tetapi lama menginapnya terendah. Artinya apa? Bengkulu itu orang datang hanya untuk just business. Bukan datang pariwisata. Nah, itu tugas kami juga. Pariwisata Bengkulu itu akan dibangun bersama-sama untuk orang bisa datang. Kalau orang datang banyak, artinya ada beberapa yang harus dilihat di Lebong. Bukan hanya datang ke Bengkulu. Datang ke Bengkulu, mau kemana kita ke Lebong? Apa di Lebong bisa dilihat? Bermacam-macam, kan begitu. Itu adalah multiplier effect daripada apabila kita membuka akses daripada pariwisata Provinsi Bengkulu. Gitu kan. Menarik Pak. Ada yang kemarin tuh kan diisukan tuh visit 2020 atau visit 2020 untuk destinasi pariwisata yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, ini kan terkendala karena Covid nih. Otomatis kemungkinan bakal diundur 2021 otomatis dengan kepala daerah atau kepala provinsi yang baru. Nah, itu nanti untuk kelanjutannya jika Bapak memimpin nanti seperti apa itu? Iya. Dalam visi misi dari kita sudah kita masuk juga. Bengkulu itu indah. Alamnya bukan diciptakan oleh manusia tetapi diciptakan oleh Allah. Artinya indah, tinggal kita moleskannya saja. Gitu ya. Nah, Bengkulu kita mau apa? Ada Benteng Malbor. Gitu kan, ada Pulau Enggano. Pulau Enggano itulah pulau terdepan, bukan terluar sekarang, terdepan. Sudah ada apa lagi? Ada rumahnya Bung Karno, pendiri negara ini yang membuat itu sesuatu. Ada rumahnya Ibu Fatmawati yang menjahit pertama kali bendera merah putih yang berkibar sampai sekarang itu. Dan macam-macam lagi. Kalau bicara mau di Lebong bisa ada air terjun gitu, ada sungai, ada ngarai dan sebagainya. Dan itu akan kita lakukan. Nah, visit 2020 saya rasa terlepaslah itu dikarenakan ada Covid atau tidak gitu kan ya. Ya kita anggap memang itu belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, itu akan kita lakukan. Apakah namanya visit 2020 atau tidak, tapi pariwisata itu harus kita lakukan. Kenapa? Kalau kita ke luar negeri biasanya itu kita kan ada paket. Paketnya Malaysia, Singapura, Thailand. Gitu kan gitu. Nah, itu paket. Artinya paket itu kita akan lakukan dengan travel agent, bekerja sama dengan travel agent. Paling tidak dia kita bawa ke Bengkulu, bawa ke Jogja, baru bawa ke Bali. Atau dia ke Bali dulu, ke Jogja dulu, tapi ke Bengkulu. Itu baru satu travel agent. Kalau travel agentnya banyak, satu kali datang bawa orang 50, yang 50 ini berangkat masuk lagi berikut, Bengkulu itu kan jadi maju. Berkembang. Cuman jangan hanya berbicara masalah pantai panjang. Ya kan, orang itu kan menikmati pantai itu kan tidak selalu duduk di pantai. Bisa dia mandi, gitu kan, bisa dia surfing, biar dia bisa snorkeling, gitu kan, bermacam-macam. Nah, di Bengkulu itu yang belum tersiapkan. Nah, itu akan kita siapkan di Pulau Enggano. Di Pulau Enggano. Enggano itu kan sudah ada penerbangan sekarang. Sudah ada airport. Sudah ada jalan
kapal. Membangun pariwisata itu sama dengan membangun mall. Ingat itu. Membangun pariwisata itu harus sama dengan bangun mall. Apa di mindset kita kalau bangun mall? Kalau mall, kita datang mau makan ada, mau shopping ada, mau main anak-anak kita mau main ada, mau nonton ada. Itulah pariwisata. Itulah pariwisata. Jadi artinya kalau kita mau ke tempat ke sana, tentu ada penerbangan yang cukup, gitu kan? Ada akses yang lebih cepat, gitu kan? Ada beberapa tempat yang harus kita lakukan. Kalau sekarang orang datang ke Bengkulu itu setengah jam habis tempat wisatanya. Mereka datang, masuk hotel, ganti baju, makan siang, yuk kita ke Pantai Panjang, Benteng Malbor, Rumah Bung Karno, mungkin Dendam Tak Sudah, selesai tengah hari. Terus berikutnya apa? Next-nya apa? Nggak ada. Selesai. Dia pulang. Itu yang kita harus rubah gitu. Harus lebih banyak yang lain yang harus dilakukan. Biar lebih lama, menetap lebih lama. Ada yang mengatakan, Pak, kalau bawa turis dan sebagainya ke Enggano, itu pulau kita, hotelnya di mana? Mereka tuh kan tidak butuh hotel. Masa orang yang pernah tidur di hotel mau datang ke kampung mau jadi di hotel juga? Beda kalau kita pernah tidurnya di Begana tapi mau tidur di hotel kan luar biasa. Nah di sana mungkin bikin homestay. Homestay itu artinya rumah penduduk itu dibikin tempat tinggal. Seperti di provinsi-provinsi yang lain. Para wisata itu datang, nggak terlalu banyak yang dia minta untuk tidur itu. Kamar mandinya bersih, ada shower, tempat ininya, bathtubnya dan sebagainya, itu standar. Tempat tidur nggak ada masalah. Yang begini juga dikasih kasur yang dijual, bapak-bapak yang gulungan itu, kasih bantal, kasih spray yang bersih, kasih kelambu di bawah, selesai bagi mereka. Ya terkadang para turis atau wisatawan itu kalau datang berkunjung, apalagi ke kampung atau ke pulau-pulau, mereka lebih memilih tertarik dengan kearifan lokalnya. Iya. Gitu ya, Pak, ya? Iya. Jadi kita siapkan aja fasilitas yang betul kata Bapak tadi, air yang bersih, keamanan dan kenyamanan. Betul. Di situ makanya tadi kan sama dengan kita membuat mall. Di sana ada security, di sana parkirnya, semua itu. Jadi semua elemen itu berkepentingan untuk bangun itu. Yang perlu disadari, coba aja lihat, masyarakat itu menerima ya pariwisata itu udah siap. Coba mungkin kawan-kawan adik-adik di sini gitu kan, datang ke Pantai Panjang misalnya. Kalau kita duduk di kursi ini, ya di pondok-pondok itu, ada yang menegur, Pak, ibu kan duduk di kursi ini, belinya dengan kami dong. Gitu kan? Sebenarnya nggak penting-penting amat begitu. Dia mau duduk di mana, dia mau beli dengan siapa, silakan. Nanti tinggal dia atur. Kalau harga kelapa mudanya 1.000, dia tambah aja 100. Anggap aja dia duduk di sana nanti sewa kursinya 100. Nggak terasa kan? Tapi kalau orang duduk ditegur, Pak, kalau duduk di sini Bapak belanja di sini dong. Kalau Bapak di sana belanja di sana. Ini artinya jiwa pariwisatanya belum ada. Itu harus di-upgrade masyarakat itu. Orang kan juga nggak, kalau ke rumah makan orang tanya nggak? Harganya berapa? Bisa segini? Kan enggak. Bu, kelapa muda. Berapa harganya? Kan enggak. Kelapa muda datang. Kalau memang standarnya kelapa mudanya 2.000, dikasih 2.100. Yang 100 peraknya itu untuk sewa kursi orang yang tidak dibeli. Kan mudah itu. Cuman itu kan bukan mudah. Dan budaya itu juga bukan mudah. Untuk merubah mindset orang itu juga sulit. Itu madak mungaknya. Cuman kemakau na saro. Auca, na uku sebagai representasi rejang, indok kutunjang, tiak kutunjang, dawa baso jang. Dia nano baso Melayu pele igai baso jang deh. Ya karena memang ica tenang lama dak, karena memang kondisi yo. Aca nampas do, karena do. Rejang seperti yang disampaikan tadi itu, dia punya suku, dia punya bahasa, dia punya tulisan, dia punya angka, huruf, dia punya budaya. Itu komplit itu. Ya saya mohon maaf, ada di daerah-daerah tertentu hanya ada punya bahasa, punya budaya, tapi tidak punya tulisan dan tidak punya angka. Lah kita tinggal itu sama-sama udi sebagai media untuk semapui dengan masyarakat onano supaya dioba itu. Oh Pak, kita terlalu primordial ya? Tidak lah, karena bangga itu kan harus gitu kan gitu. Betul. Bangga dengan adat kita sendiri. Nah, adat kita sendiri harus sendiri, gitu ya, gitu. Kalau bukan kita siapa lagi? Siapa lagi? Berarti Bapak setuju dong kalau media itu memiliki pengaruh besar untuk promosi? Sangat, sangat. Gitu. Kadang ada juga orang yang tidak menyadari itu gitu loh Pak.
kalau zaman sekarang media itu sudah kita bilang di genggaman, dunia Betul, itu di genggaman betul. gitu. Asal mau menyebarkan berita, nge-share berita, kita juga tahu gitu kan Pak. Jadi media itu berperan penting dalam ajang promosi, apapun bentuk promosi, termasuk ini tadi pilkada, pariwisata. Orang itu pengen kenal sosoknya gitu kan. Kalau tidak diekspor, tidak dieksplor juga, orang tidak akan tahu ya Pak ya. Ya, itu makanya tadi. Nah menarik, Bapak tadi mengatakan bahwa Bengkulu itu indah. Sangat. Dan Kabupaten Lebong juga mendominasi keindahan itu. Sangat sekali. Banyak yang disumbangkan pariwisata yang di Kabupaten Lebong itu untuk Provinsi Bengkulu. Sedangkan kekayaan alamnya banyak dan juga seperti yang Bapak ketahui banyak yang belum tersentuh. Bahkan di seumur yang sekarang Pak baru tahu di situ ada yang bagus, di situ ada yang belum bagus. terekspos gitu. Belum terekspos. Bagaimana menurut Bapak kami nih di Kabupaten Lebong dengan kekayaan alam yang luar biasa disinkronkan dengan sumber daya manusianya gitu Pak, menurut Bapak itu? Bagus. Jadi itu sudah tidak bisa, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sumber daya manusia dan sumber alam, sumber daya alam. Jadi tidak bisa dikelola dengan baik itu sumber daya alam itu apabila sumber daya manusianya tidak mumpuni, ya kan tidak mumpuni. Nah artinya, ini Lebong TV ini sumber daya manusia yang luar biasa. Orangnya ada, medianya ada, untuk mengangkat dari beberapa yang selama ini orang tidak tahu. Kan gitu. Bagaimana untuk membangun Kabupaten Lebong. Dari apa? Dari bidangnya masing-masing. Kan begitu. Nah itu gunanya. Sebab sekarang kan banyak orang tidak tahu tapi menjadi tahu. Gitu kan. Untuk bisa dijelaskan melalui media. Nah kalau Pak, kalau memang keseimbangan sumber daya alam dan sumber daya manusia itu tadi sudah balance, sudah seimbang, tentu itu kan akan meningkatkan juga kekayaan yang atau pundi-pundi lah pendapatan daerah gitu kan Pak, dan juga memakmurkan rakyatnya. Seperti yang Bapak ketahui bahwa Lebong itu berada di angka kemiskinan dengan presentasi 11,77% di Kabupaten Lebong ya Pak ya. Dan kalau sumber daya alamnya itu tadi dan sumber daya manusia, infrastrukturnya baik, kata Bapak tadi, itu akan meningkatkan kemajuan dan menurunkan angka kemiskinan, gitu ya Pak. Nah di sini saya ingin nanya dengan Bapak, bagaimana upaya dan strategi Bapak untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya di Kabupaten Lebong ini tadi? Kemiskinan itu kan banyak, ya, kemiskinan pendidikan, ya, kemiskinan pendidikan itu ilmu artinya untuk Lebong yang beberapa titik saya datang, sebenarnya sangat mudah untuk mengecilkan dari tingkat kemiskinan. Menghilang kemiskinan itu nggak bisa. Kalau udah bilang, saya akan menghilang kemiskinan, itu nggak mungkin. Tapi kan mengurangi kemiskinan itu bisa. Kalau orangnya malas, miskin itulah yang didapat gitu kan itu. Nah itu, jadi kemiskinan. Nah bagaimana? Di Lebong ini kan saya lihat banyak sekali sawah-sawah itu yang tidak tergarap sesuai dengan baik. Ada yang sawah itu 1 tahun sekali. Iya, memang di sini 1 tahun sekali. Nah itu, sedangkan apa kurang Lebong airnya? Ya kan gitu. Lebong ini air banyak sekali, beberapa titik mata air kan. Makanya air bersihnya melimpah. Tapi katanya tadi saya ke BMA, masyarakat juga air juga susah gitu. Kekeringan. Itu problem air banyak, tapi kita menjadi kekurangan air, bukan air tuh Agustin, Imron dan rakyat gitu ya. Itu kan air juga. Untuk diminum gitu ya gitu. Kan sekarang air gitu kan, Agustin, Imron, rakyat gitu kan, airnya. Nah, saya rasa ke depan persawahan masyarakat itu harus dioptimalkan. Di Bengkulu Utara itu tidak ada lagi yang namanya sawah itu 1 tahun sekali. Bisa sampai 3 kali dalam setahun. Ataupun minimal apabila diperbaiki irigasi dia 2 tahun. Begitu irigasi diperbaiki, dia palawija, bisa jagung, bisa kacang-kacangan. Nah, tapi di sini 1 tahun sekali, itu pun belum tentu bisa. Artinya kita harus meningkatkan irigasi supaya airnya bisa mengalir sampai ke titik-titik persawahan masyarakat. Itu tugas siapa? Tugas kabupaten. Kabupaten tidak mampu, bisa intervensi provinsi, kan gitu. Itu seperti itu. Ya tentu infrastruktur dan jalan. Terus yang kedua, saya lihat padi.
padi itu bibitnya tidak boleh terlalu panjang turunannya. Ya kan? Kalau kita kan, ini padi, dimakan separuh, dibikin bibit, dimakan separuh, dibikin bibit, dimakan separuh, bikin bibit. Kan gitu. Terlalu panjang turunannya, itu juga kurang bagus. Ya kan? Kalau sudah terlalu panjang, stop, ganti bibit baru. Itu tugas siapa? Tugas pemerintah provinsi, memberi subsidi bibit supaya peningkatan panennya lebih tinggi, gitu kan. Kalau tadinya menggunakan terlalu panjang itu bisa 2,5 ton. Tapi kalau kepotong ganti bibit baru bisa sampai 3 ton, 4 ton. Itu kan tugas pemerintah. Kan itu. Berarti itu adalah upaya dari air itu sendiri meningkatkan swasembada pangan yang ada Sangat. Pak, ya? Ya, makanya Pak Agustin dari dulu gitu kan bicara untuk bagaimana swasembada itu. Maka disiapkanlah hand traktor gitu kan. Gunanya itu masih tetap kita berharap ke depan masyarakat bisa kalau dulu membajak sawah pakai sapi, pakai kerbau, sekarang kan pakai hand traktor. Saya rasa hand traktor di sini sudah berkarat semua kan. Nah, itu akan kita lanjutkan beberapa hand traktor yang diberikan kepada kelompok-kelompok tani untuk menggarap sawahnya supaya sawahnya bisa baik. Tetapi tidak cukup dengan hand traktor saja kalau irigasinya tidak bagus. Nah, itu juga tadi saya katakan, saya ulang, hanya cukup kuni kabupaten, intervensi provinsi menengah irigasi sangat diperbolehkan. Satu lagi itu Pak, yang mungkin agak signifikan tuh sosialisasi kepada para petani agar menjadi petani modern. Sangat harus sudah mulai ke sana. Kalau sudah menggunakan traktor kan berarti sudah modern. Di tradisional kan pakai bajak ke bawah sapai. Nah, kedua, bagaimana cara manen? Gitu kan? Sebab kalau sembarangan panen, gitu, 1 hektar itu panennya bisa 2,5 ton. Proses mulai dari penyabitan sampai proses akhir itu bisa hilang sampai 2%. 2% di mana? Jatuhnya bulir-bulir itu pada saat panen. Hilangnya bulir-bulir itu pada saat perontokan. Itu juga dihitung, ada hilang, ada loss di situ. Kalau sudah teknologi baru, itu sudah nggak ada lagi, gitu kan itu. Loss-nya itu tidak terlalu banyak lagi, gitu. Paling 1% bisa lah gitu ya. Tapi kalau sudah sampai 2%, itu kan sangat, teknologinya sudah tidak canggih. Itu merugikan masyarakat juga. Ya, perlu dikasih materi juga untuk masyarakat. Sangat bagaimana harus. bertani, bagaimana memanen ya. Harus, ya. Tidak hanya pariwisatanya saja, juga dari pertaniannya juga ditingkatkan gitu ya. Iya, kita di sini kan bukan hanya masalah padi. Ada juga pulau hijau. Gitu kan, seperti di Rejang Lebong itu. Di Rejang Lebong itu kan kita kan nggak mungkin tanam sawit gitu ya. Karena kehidupan merubah profesi itu kan mudah. Ya. Sebagai presenter yang biasa menghadapi orang banyak, tiba-tiba disuruh dagang di counter gitu. Memang agak sulit. Tetapi mudah karena memang sumber dari awalnya itu bisa menghadapi masyarakat. Tapi kalau dirubah lagi yang lain, beradaptasinya susah. Nah, kalau di Lebong itu dia kan pulau hijau banyak. Ada kopi. Ya harus tingkatkan itu kopi. Apalagi sayur mayur dan sebagainya. Jangan sampai begitu tomatnya panen dibuang. Begitu cabenya panen harga cabai turun, gitu kan? Dan lain-lain gitulah. Kopi, saya pernah bicara dengan Pak Agustin. Saya bilang, coba kita pikirkan bagaimana pemerintah daerah itu kan membangun atau menyewa bot-bot yang ada di airport se-Indonesia ini. Gitu kan? Nah, di airport itu kan banyak bot-bot untuk tempat orang berdagang gitu kan. Nah, itu dibikin kopi Bengkulu. Itu disewa oleh pemerintah. Nah, orang inilah kita siapkan untuk menjual, mengingatkan bahwa Bengkulu itu ada kopinya, ada makanannya, ada cenderamata-nya. Itu di mana? Ya itu di airport, mudah dijangkau orang, gitu kan gitu. Itu dia bilang itu bagus. Nah, gitu kan. Itu keinginan kita untuk memperkenalkan kopi Bengkulu, bukan hanya bicara rasa, tetapi Bengkulu itu dikenalkan juga bahwa kopi. Kita Bengkulu ini tadinya nomor 2 terbesar kopi itu. Tapi dengan kondisi sekarang bisa menjadi nomor 3 kopi kita. Tapi ke depan untuk bisa bagus. Tidak hanya kopi, ada juga jeruk gergah. Ya, jeruk gergah, betul. Ya. Sudah dikenal orang. Tetapi permasalahannya sekarang itu Pak, banyak problem yang kami dengar dari masyarakat bahwa jeruk gergah itu panennya tidak sesuai, menurun hasil panennya itu Pak. Permasalahannya seperti itu. Tentu masyarakat mengharapkan dari pemerintah bagaimana solusi terbaik gitu kan Pak. Tidak berlarut-larut dalam permasalahan seperti itu tadi. Ya, jadi jeruk gergah ini jeruk yang luar biasa.
baunya harum, besar, rasanya itu tidak terlalu manis. Ciri khasnya Iya, sendiri. ciri khasnya sendiri. Ya mungkin kerjasama nanti dengan pertanian. Apakah kenapa dia terlambat? Mungkin dipupuk, mungkin apa namanya perawatan yang kurang. Dirawat juga seadanya karena tidak ada uang untuk membantu perawatan itu. Itu kan harus ada tampil pemerintah di dalam itu menjaga bahwa terus-menerus itu untuk dijaga supaya tidak hilang khas daripada buah-buah Bengkulu. Kita sekarang buah Bengkulu apalagi sih sudah nggak ada lagi yang sebenarnya. Ya kan dulu ada, maaf ya, kalau saya masih kecil-kecil namanya buah kuini. Buahnya harum sekali itu, gitu kan. Duren. Kalau di Bengkulu ada namanya, saya bikin dulu namanya ada duren Bentara, duren Bengkulu Utara. Nah itu jalan gitu, buahnya besar dan sebagainya. Ya kita kan luar biasa ini. Jadi tetap dijalankan. Apa ada yang sesuai dengan daerahnya masing-masing, kekhasannya masing-masing. Kalau orang pulang ke Lebong, kalau nggak bawa jeruk Lebong itu kayaknya nggak ini Belum gitu. ke Lebong kan? Ya, kalau nggak makan lemah Lebong itu atau rebung asam Lebong tuh lain gitu. rasanya Ya, kurang nggak gitu ada. ya, Pak, ya? Karena apa? Saya juga penggemar itu. Tapi setelah saya teliti, memang bahan baku dari rebung yang buatan lemah Lebong itu beda. Beda kultur tanah, beda juga tempat. Di utara itu agak keras. Kalau di sini lembut untuk bisa, karena apa? Mungkin karena pegunungan. Iya. Jadi kan itu kan juga diteliti. Kan gitu yang namanya lemah Lebong itu tadi gitu. Oke. Nah, terakhir Pak, Lebong ini tidak terlepas dari persoalan, problem, dan masalah. Tentunya kami harapkan juga mendapatkan solusi yang tepat. Contoh nih Pak, persoalan tentang tambang rakyat yang belum selesai. Sampai saat ini, seperti yang kita ketahui, Lebong kaya dengan sumber daya alam, Alam. itu ya Pak ya. Masuk Selain legalitas, dukungan provinsi yang kurang, yang akan terus membuat para penambang tradisional tetap merasa dikejar-kejar saat beraktivitas nih Pak. Jika Anda terpilih nantinya, dukungan untuk para penambang tradisional ini seperti apa Pak? Diarahkan kemana Padahal gitu Pak? emas ini kan salah satu di Kabupaten Lebong ini penyumbang dari bidang pertambangan yang salah satu yang paling tinggi itu ya. Dan juga rumah ini Pak merupakan salah satu tempat penyumbang emas Monas Pak. Dari rumah inilah Pak, Haji Lukman. Jadi begini, ya apa namanya, Lebong ini luar biasa. Ya kan, namanya emas yang ada di Monas itu adalah dari Lebong. Lebong ya. Taruhlah, anggaplah Bengkulu, sumber daya Bengkulu. Nah, bagaimana dengan apa namanya penambang-penambang seperti itu? Ya ini bukan bicara hanya legalitasnya, tapi kita juga bicara bagaimana keamanannya, ya kan? Bagaimana safety dia menambang, gitu ya. Kalau bicara legalitas itu tidak terlalu sulit karena pemerintah punya tugasnya itu, gitu kan itu. Kalau yang lain seperti gas, bumi dan sebagainya itu bisa dengan baik, kenapa mereka tidak bisa? Kan gitu. Kembali saya katakan, merubah provinsi itu bukan gampang. Tapi bagaimana memaintain mereka tetap berada di sana, legalitasnya ada, dia bekerja dengan aman, safety-nya ada, saya rasa is okay. Cosi segoi gitu we. Cuman aman sistem rabutan, keamanan terjamin, kan? Bisa ada kecelakaan, kan yo. Nah, do kan tidak nyaman bagi mereka. Tugas pemerintah do. Sebab mereka juga penyumbang daripada sumber daya alam yang dibuat menjadi PAD kan seolah-olah. Supaya tidak legal. Ya kita urus nanti ke depan seperti apa supaya mereka lebih nyaman, lebih aman gitu lah, lebih safety gitu kan. Coba ada masalah mai muko, anak beranak bisa hidup dengan baik, perekonomian bisa berjalan. Kan jauh yo. Do tugas pemerintah. Berharap Keme dengan Agustin, dan Agustin itu kan punya tambang di mana-mana. Pasti dia lebih tahu bagaimana mengurus dan mengelola itu, gitu kan. Nah, supaya doa bisa lacega memoko. Saya rasa bagi masyarakat tambang ya aman-aman lah ya kita mencoba nanti dan kita duduk bersama nanti kita lihat seperti apa permasalahan yang ada kan begitu. Saya rasa itulah upaya atau solusi yang memang diinginkan dari masyarakat gitu ya Pak ya. Nah Pak, terakhir lagi nggak sudah ngobrol sama Bapak Imron nih. Karena seru gitu. Seru ya Pak. Jadi kita ngobrolnya nyambung, enak gitu kan Pak. Nah terakhir harapan Bapak untuk Kabupaten Lebong ini apa? Masyarakatnya juga. Masyarakat. Iya, saya berharap ya masyarakat Kabupaten Lebong ini pertama tadi tingkat kemiskinannya tinggi, itu kita coba bekerja sama dengan pemerintah kabupaten ke depan, siapapun juga bupatinya kan itu, untuk mengurangi kemiskinan itu. Dari mana? Dari beberapa hal kan gitu. Kabupaten Lebong ini dianggap nanti sebagai destination
ya kan, itu daerah tujuan. Bab kalau daerah itu tidak dilintas, tapi dibikin tujuan, tentunya tujuan pariwisata, tujuan pendidikan. Bengkulu Utara itu terisolir, tetapi ada universitas, ya kan, Universitas Ratu Samban. Ya di sini kenapa tidak nanti ke depan, ya gitu. Kita bangun universitas, pecahan dari mana? Dari Universitas Ratu Samban. Supaya apa? Kalau sekolah itu dekat dengan masyarakat, biayanya kan rendah. Kalau di sekolah ke Bengkulu, belum uang kuliah, belum lagi kos, belum transportasi, belum makannya, kan lebih tinggi. Tapi kalau sekolah mendekat dia, kan dia bisa makan di rumahnya. Transportasi bisa pakai menggunakan motor bapaknya. Kan gitu, tempat tinggal bisa digunakan bapaknya. Artinya tidak terlalu sulit bagi mereka. Jadi sekarang ini kita dorong ke depan. Kalau Bengkulu Utara itu sudah punya universitas yang sekian banyak prodinya, kenapa tidak di Lebong kita bikin seperti itu? Oh, legalitasnya, ya itu kan aturan pemerintah kita ikuti gitu kan itu. Tadi malam saya dapat informasi, masih ada anak-anak sekolah yang di bawah kolong rumah di sini. Saya sedih gitu. Ya gitu kan. Nah, saya udah berjanji untuk menyelesaikan sekolah ke bawah kolong rumah itu. Mbak sapi di sekolah di bebau mengatuan apa ya. Nah, kan itu. Cuman ada proses kan ya, tidak mudah balik telapak tangan. Pemerintah itu membangun paling tidak ada tanahnya. Kalau bangunan pemerintah tidak terlalu sulit. Saya berjanji dengan mereka untuk bisa menyelesaikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu yang khusus saya berada di Kabupaten Lebong pada hari ini, berada di Lebong TV yang memang oke. Saya berharap bahwa kami dengan Agustin Imron ke depan untuk bisa membuat sesuatu yang selama ini tidak ada menjadi ada. Mengurangi kemiskinan, sumber daya manusia kita tingkatkan, infrastruktur kita tingkatkan, bermacam hal yang harus kita lakukan. Tetapi tidak semudah membalik telapak tangan. Bengkulu ini adalah provinsi termiskin di Sumatera. Artinya kita harus menahodai Bengkulu ini untuk keluar dari kemiskinan itu harus ada keberanian. Harus ada kemampuan. Harus ada gambling yang untuk bisa membuat itu. Harus ada akses ke pusat yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tidak mengurangi arti, dengan sangat mohon kami untuk bisa dipilih di dalam kontestan pemilu Gubernur Bengkulu 2021 ini untuk mencoblos nomor 3. Aman pada kemejang nomor tlau. Gemne tlau nawiyo, mne cawiyo, tlau awiyo. Gene metal menang total. Mantap. Lebong TV luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk ngobrol ya Pak ya. Siap. Nah, pemirsa Lebong TV, itulah tadi Gen Kabar bersama dengan Bapak Imron Rosyadi sebagai calon wakil gubernur yang akan ikut berkontestasi di Pilkada 9 Desember 2020 mendatang. Terima kasih. Sekian, sampai jumpa. Lebong TV. TV itu bersama. Lebong TV. TV itu bersama.